belajar dari Stovia Mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908, memengaruhi pelajaran-pelajaran lain. Mereka mendirikan berbagai organisasi seperti Segarukun, Trikoro Darmo, Jong Sumatran Bon, Jong Batak Bon, Jong Minahasa, dan Kaum Betawi. Organisasi tersebut bersifat etik dan kedaerahan. Selain itu, berdiri pula organisasi pemuda yang bersifat keagamaan, antara lain Jong Islamidan Bon, Perkumpulan Pemuda Katolik, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya. Berbagai organisasi itu kemudian berusaha bergabung menjadi satu organisasi. Berdirinya organisasi-organisasi pemuda yang bersifat etnik dan kedaerahan itu memperlihatkan adanya kesadaran untuk bersatu walaupun terbatas pada daerah masing-masing. Lama-kelamaan, rasa kedaerahan mulai memudar dan digantikan oleh keinginan untuk membentuk persatuan yang bersifat nasional. Hal itu terjadi berkat adanya kontak-kontak pribadi antara pemuda yang berasal dari daerah yang berkelainan tetapi belajar di lembaga pendidikan yang sama atau tinggal di pemondokan yang sama. Dari kontak-kontak pribadi itu timbullah saling pengertian. Pemuda dari daerah yang satu mulai memahami aspirasi pemuda dari daerah yang lain. Pada tanggal 25 November 1925, wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatran Bon, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Sekarukun mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membentuk sebuah panitia yang bertugas menyiapkan kerapatan besar pemuda. Panitia ini diketahui oleh M. Tabrani dari Jong Java. Anggota panitia adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi. Kerapatan besar pemuda yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 20 Mei 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda. Kongres tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka memajukan paham persatuan dan kebangsaan serta mengutamakan hubungan di antara organisasi-organisasi pemuda kebangsaan di tempat Kongres Pemuda pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri Indonesia dan semua yang hadir di sini, atas nama panitia Kongres pertama, saya ucapkan selamat datang pada Anda semua. Sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air bangsa kita, dan sebagai pribadi yang memperlihatkan perhatiannya terhadap kemerdekaan tanah air Indonesia, di Kongres ini adalah sebagai tonggak sebagai sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu jika kita ingin mencapai tujuan kita bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dan dengan ini, saya akhiri pidato saya. Muhammad Tabrani dari Jong Java. Berterima kasih kepada hadirin anggota Kongres yang telah hadir. Semoga Kongres ini dapat memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda sehingga bangsa Indonesia dapat merdeka. Semoga Kongres ini dapat memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda sehingga bangsa Indonesia dapat merdeka. Apa yang dikatakan oleh Muhammad Tabrani sangat luar biasa. Kita bangsa Indonesia harus merdeka dalam penjajahan ini. Saya setuju dengan apa yang telah dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini, Tampaknya kita belum menghasilkan sebuah kesepakatan. Dalam kongres kali ini, kita sudah menghasilkan sebuah keputusan. Hanya saja belum diterima oleh anggota perkumpulan daerah lain. Benar, yang kita butuhkan sekarang ini adalah anggota dari PPPI. Kalau begitu kita harus menunggu berapa lama sampai mereka pulang. Itu bukanlah halangan buat kita. Yang penting adalah tujuan untuk masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya yakin semuanya bisa terlaksanakan. Tapi tentunya aspek bangsa itu sangat penting. Karena tidak mungkin kita meninggalkan aspek bangsa pada saat ini. Benar sekali, Bu. Padahal saya yakin bahasa Melayu adalah bahasa yang cocok untuk dijadikan bahasa persatuan. sudahlah, jangan begitu. Jika tujuan ini dicapai, Indonesia harus bersatu dalam segala aspek. Kalau begitu, kita lanjutkan pembahasan di Kongres kedua nanti. Sebaiknya kita persiapkan diri untuk Kongres kedua nanti. Baiklah,
KJB. Keputusan telah kita sepakati. Mari kita persiapkan untuk kongres kedua nanti. Saat kongres telah berakhir, sasaran utama kongres belum tercapai, yakni membentuk Badan Sentral Organisasi Pemuda. Badan Sentral tidak terbentuk karena terjadi perbedaan pendapat mengenai bentuk Badan Sentral tersebut. Sebagian besar peserta kongres menghendaki bentuk fungsi, sebagian lagi menghendaki bentuk federasi. Walaupun demikian, usaha untuk membentuk wadah persatuan tetap dilanjutkan setelah kongres berakhir. Kongres Pemuda 1 menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut: menyiapkan Kongres Pemuda Indonesia 2 dan menyerukan persatuan berbagai organisasi pemuda dalam satu organisasi pemuda Indonesia. Sesuai kongres pertama, seusai kongres para pemuda inti sedikit kecewa karena kongres pertama tidak menghasilkan kata sepakat untuk menggabungkan pemuda di seluruh tanah air. Hal ini dikarenakan setiap golongan masih mementingkan daerahnya sendiri, sehingga sangat sulit untuk mempersatukan mereka khususnya di dalam bahasa persatuan. Memasuki tahun 1928, alam politik Indonesia digelorakan oleh semangat persatuan, kebahagiaan, keyakinan berdiri sendiri dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itulah Kongres Pemuda II dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan. Dalam rapat tanggal 12 Agustus 1928, ditunjukkannya panitia penyelenggaraan yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Pada tanggal 27 Oktober 1928, terlaksanakanlah Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di gedung KJB. Pada waktu itu, suasana sangat kondusif, dihadiri peserta yang sangat antusias dengan acara itu. Sugondo Joyo Puspito, selaku perwakilan dari PPI, sekaligus Ketua Kongres Pemuda kali ini, membuka acara disambut dengan meriah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, perkenalkan saya Ketua PPPI Sugondo Joyo Puspito. Terima kasih bagi kalian yang telah hadir pada Kongres kedua pemuda ini. Pada Kongres pertama, kita masih belum menemukan kata sepakat. Kita merupakan bangsa yang terjajah, bangsa yang ingin merdeka. Kita butuh persatuan dan kesatuan. Tak perlu ada yang ditakutkan. Kita harus melaksanakan Kongres kedua kali ini. Para hadirin dari perwakilan berbagai daerah, Jong Java, Jong Sumatera, Sekar Rukun, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Batak, Sulawesi, dan Betawi, semuanya harus bersatu untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beta perwakilan dari pemuda-pemuda Ambon juga setuju dengan persatuan ini. Kami dari perwakilan Sekarang juga setuju. Ya, kami perwakilan dari Jong Batak juga setuju dengan memperlihatkan kesamaan-kesamaan dalam mempersatukan bangsa Indonesia seperti kesamaan dalam sejarah, budaya, nasib, dan kemauan terlepas dari berbagai penjajahan yang telah diputuskan. Baiklah, telah disepakati bahwa perwakilan dari setiap daerah telah menyepakati adanya persatuan dan kesatuan karena kita harus bersatu untuk melawan penjajah. Semuanya telah dijajah. Jati diri kita telah dicuri oleh bangsa lain. Kira sebagai pemuda-pemudi negeri ini semuanya harus bersatu untuk berjuang kemerdekaan negeri ini. Saya akhiri rapat ini. Selama pembacaan pidato terakhir dari Sugondo Joyo Puspito, diam-diam Mohyamin sedang menyusun kerangka pidato yang nantinya akan dikenal dengan pidato Sumpah Pemuda, dan sebelum pembacaan dari pidato Mohyamin, diperdengarkanlah lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman dengan menggunakan biola tanpa lirik.
Berdoa dimulai.